Nilai ya, atau nilai 5 keyakinan ke atas. Ini kebersihan, yakini kejujuran, yakini tanggung jawab, ini disiplin, ini saling menghormati. Jadi hari ini kita dapat menemukan atau menghasilkan 5 keyakinan kelas. Ingat ya, keyakinan, bukan peraturan. Kalau keyakinan berarti sesuatu yang kita yakini. Jadi kita menjalankan keyakinan ini sesuai dengan motivasi dari dalam diri kita ya. Jadi inilah 5 keyakinan yang akan kita jalankan selama kita berada di kelas ini. Ada kebersihan, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan saling menghormati antar teman dan juga menghormati guru. Oke, bisa diingat ini? Bisa. Bisa disepakati? Bisa. Setuju semua? Setuju semua, sudah sepakat semua. Yakinkan kepada diri Anda bahwa kelima nilai ini adalah keyakinan kelas kalian. Oke? Oke. Mas ya? Mas. Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat tidak? Hebat! Baik ya, ini keyakinan kelas kita yang kita sampai di sini. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, luar biasa. Yang kami hormati Ibu Bernadetta Bedo, dalam hal ini yang mewakili pimpinan, Ibu Angela Cornelia Nona yang kami banggakan, dalam hal ini sebagai peserta pendidikan guru penggerak, teman-teman Bapak Ibu guru SMP Muhammadiyah yang luar biasa yang hari ini turut hadir dan berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih. Singkatnya hadirin yang kami muliakan, pertamanya atas segalanya patutlah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas perkenaannya lah pada hari ini kita masih boleh bertemu di tempat ini sebagaimana yang diharapkan dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi dengan topik budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita lanjut ke acara berikut, perkenankanlah saya untuk memandu kita sekalian dalam doa, dan izinkanlah saya memandu berdasarkan keyakinan saya Islam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afil wa kafi mazidin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Ya Allah, siang ini kami hadapkan diri kepadamu, kami tundukkan hati kami bermunajat kepadamu, kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah, di dalam pengawasanmu,
Hari ini kami berkumpul dalam kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Lancarkan dan berkahilah kegiatan kami. Bukalah pintu hati kami. Berikanlah kami pemahaman dan jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Jadikan kegiatan ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu, dan kami berlindung padamu dari kejahatan, kecurangan, dan dusta yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, karena tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami hingga Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu guru hebat, dengan kondusifnya waktu kita maju ke kegiatan atau agenda berikutnya. Sebelum kita beranjak ke Ibu Angela, sebelumnya tentunya kita perlu mendengarkan sedikit pengantar dari Ibu Bernadetta berikut dalam hal ini yang mewakili Ibu pimpinan yang berhubungan hadir. Kepada Ibu Bernadetta kami berikan kesempatan. Terima kasih kepada Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Ibu Angela yang terkasih, rekan-rekan guru SMP Swasta Muhammadiyah ini yang saya kasih pula. Puji Tuhan bahwa hari ini kita hadir berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat. Seperti sudah disampaikan dari beberapa hari lalu bahwa hari ini kita akan melakukan pertemuan dalam kaitan dengan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Angela Cornelia Nona selaku peserta guru penggerak di sekolah kita. Jadi Ibu Angela hendak berbagi kepada kita berkaitan dengan modul yang 1.4 tentang budaya positif. Saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan saat ini sedang sakit, maka untuk membuka kegiatan diseminasi ini saya mewakili beliau dan juga atas dukungan dari teman-teman semua. Untuk kegiatan kita hari ini kiranya boleh berjalan lancar. Apa pendidikan guru penggerak? Untuk Ibu Angela mungkin sudah banyak tahu apa yang dia belajar. Dia hendak berbagi kepada kita berkaitan dengan budaya positif. Tentunya kita semua tahu apa itu budaya positif. Budaya positif lebih berkaitan dengan nilai atau keyakinan yang berpihak pada murid, hal-hal baik yang berpihak pada murid agar murid itu memiliki pribadi yang bertanggung jawab, sopan santun dalam bertutur kata ataupun bertindak. Karena ada banyak sekali anak-anak kita atau peserta didik kita, karena dengan perkembangan teknologi budaya positif ini sepertinya sudah sedikit melenceng, atau bahkan ada sebagian anak yang memang perlu kita terapkan kembali budaya positif ini di sekolah kita. Karena yang berperan untuk budaya positif ini kita guru menerapkan budaya positif di sekolah kita adalah guru menjadi sentral untuk menerapkan budaya positif. Kita guru disiplin dulu, baru kita terapkan kepada murid. Jangan sampai kita sendiri belum disiplin lalu kita tuntut murid untuk disiplin. Jadi Ibu Angela, kami bersyukur bahwa hari pengetahuan tentang budaya positif Ibu Angela bagikan kepada kami hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Angela menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, supaya kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Jadi tidak hanya Angela
tahu bersama berkaitan dengan pengetahuan itu. Untuk itu, Ibu Amela, selamat berdiseminasi, dan kepada teman-teman semua saya harap kita ikut kegiatan ini sampai selesai kegiatan. Kita ikuti penuh apa itu budaya positif dan contoh budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah. Nanti lebih lanjut kita dengar lebih jelas di Ibu Amela sendiri. Karena itu atas nama kepala sekolah dan atas berkat dan bersentuhan sendiri dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, saya buka kegiatan diseminasi berkaitan dengan budaya positif ini dengan resmi. Terima kasih Ibu Pendeta sudah membuka kegiatan dengan resmi sekaligus memberikan sedikit pengantar untuk kita bersama. Baik, Bapak Ibu guru hebat, seperti yang sudah dijelaskan tadi betapa topik yang akan kita lewati hari ini adalah topik yang penting tentang budaya positif. Kita sadar betul bahwa perlahan kali pasti budaya positif terhadap di lingkungan sekolah perlahan-lahan mulai tergerus. Maka harapan kami Ibu Amela, semoga diseminasi pada siang hari ini tentunya membawa manfaat dan kesadaran baru bagi kami. Baik, Bapak Ibu guru hebat, demikian rincian kegiatan pembukaan. Untuk lebih jelasnya nanti kita langsung ke Ibu narasumber, Ibu Anila akan memandu kita dalam kegiatan diseminasi. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Amila. Terima kasih Ibu Bernadetta yang sudah mewakili kepala sekolah. Teman-teman, selamat siang. Siang, luar biasa. Semangat siang. Siang, luar biasa. Baik, terima kasih teman-teman. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pimpinan yang sudah memberi saya kesempatan untuk boleh melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Yang kedua, terima kasih untuk kesediaan dan pemberian waktu teman-teman untuk boleh hadir pada kegiatan ini. Kita sudah siang ya teman-teman Bapak Ibu. Semoga waktunya saja yang siang, tetapi semangat kita masih semangat pagi. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik Bapak Ibu, saya mungkin menjelaskan sedikit bahwa kegiatan ini adalah sebuah aksi nyata kami dalam pendidikan guru penggerak. Saya salah seorang calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Ninggo. Jadi kami mendapat tugas aksi nyata yaitu menyebarkan pemahaman tentang budaya positif itu di sekolah. Jadi kami telah menyelesaikan modul 1 dan sekarang sedang beranjak menuju ke modul 2. Jadi kami melakukan aksi nyata di kegiatan di modul 1. Kira-kira begitu penjelasan singkat dari saya. Sekarang Bapak Ibu kita masuk ke materi tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi tentang budaya positif, saya ingin mengantar teman-teman dengan sebuah materi modul 1 kami tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu adalah proses menuntun, ya. Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga anak itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selain itu, Pendidikan menghamba pada murid. Apa arti dari menghamba pada murid? Menghamba pada murid itu artinya melayani murid dengan sepenuh hati. Ya, kita harus melihat minat dan bakat, kemampuan, ya, sehingga pendidikan itu akhirnya harus berpihak pada murid. Jadi fokus kita adalah murid, kebutuhan belajarnya. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu seperti petani, sedangkan murid itu seperti benih. Tugas guru adalah menuntun tumbuhnya benih, ya, memberi pupuk, menyiram, membersihkan lahan, ya. Tetapi murid itu adalah benih. Jadi guru hanya menuntun tumbuhnya benih, tapi tidak mengubah
kodrat benih. Misalnya yang ditanam adalah benih padi, ya dia akan tumbuh menjadi padi, tidak bisa berubah menjadi jagung. Ya, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita lihat tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Ya, itu adalah budaya positif ya. Jadi intinya adalah murid itu berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab dan penuh rasa hormat. Sekarang kita lihat ada 6 konsep utama pada budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. 4, posisi kontrol guru yang berkaitan dengan restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita lihat masing-masing ya. Yang pertama, disiplin positif. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, itu salah satu strateginya adalah menerapkan atau kita melihat bagaimana penerapan disiplin itu di sekolah. Apakah sudah efektif atau masih perlu ditinjau? Yang kedua, tujuan dari disiplin adalah menanamkan motivasi dalam diri murid untuk menjadi orang-orang yang atau menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nanti kita akan lihat apa itu nilai kebajikan. Ya. Ketika murid sudah memiliki motivasi tersebut, maka itu artinya murid telah memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu artinya motivasi yang berasal dari dalam diri, ya, yang tidak terpengaruh oleh adanya hukuman atau penghargaan. Nanti di belakang kita akan melihat. Rata-rata guru kita itu berpikir begini. Hal yang paling menantang guru itu adalah mendisiplinkan murid. Kalau guru berpikir begini, kalau murid sudah disiplin, itu pasti mereka sudah belajar dengan aman. Itu pemikiran-pemikiran kita ya. Berikutnya, dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan, ketaatan. Ya, kalau kita omong disiplin, ya itu berkaitan dengan taat, patuh, ikut. Ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, Bapak Ibu, kalau mau disiplin itu harus dihukum. Menurut kita gitu, dalam budaya kita. Kalau mau disiplin ya memang konsekuensinya adalah mau dihukum. Padahal itu dua hal yang berbeda ya. Antara disiplin dan hukuman itu dua hal yang berbeda. Justru hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak perlu ada. Ya, hukuman itu tidak perlu ada dalam sebuah disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, tanggung jawab, rasa hormat, kritis, sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal ya, atau nilai-nilai kebajikan umum dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri, bukan yang dari luar diri. Dan disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada ancaman atau sogokan maupun hukuman. Kita lanjut. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan itu kita harus menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau mau menciptakan murid yang merdeka, syaratnya adalah disiplin itu harus yang kuat. Kita bisa lanjut Ibu, ayo. Sekarang kita lihat tentang nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Makna disiplin positif salah satu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin itu berkaitan dengan bagaimana kita mengontrol diri kita, ya, bukan dari luar ya, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Jadi omong tentang disiplin itu adalah tentang kontrol diri, bagaimana kita mengontrol diri atau bagaimana kita mengendalikan diri kita. Sekarang kita lihat tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap perilaku manusia itu mempunyai tujuan ya. Jadi setiap tingkah laku perbuatan kita itu pasti ada tujuannya, tidak ada yang tidak punya tujuan. Ada satu tujuan di balik setiap perilaku kita, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Ya, jadi kita melakukan sesuatu itu untuk penuhi kita punya kebutuhan dasar. Jadi semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau
lebih dari salah satu kebutuhan dasar kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi gitu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini pentingnya. Ini kalau kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan kebutuhan fisiologi. Ya, itu di dalamnya ada makanan, minum, pakaian, rumah dan sebagainya. Ada juga yang psikologisnya. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup itu di dalamnya ada kebutuhan psikologi, yaitu kebutuhan akan rasa aman, ya, dilindungi. Jadi setiap kita itu pasti punya keinginan atau punya kebutuhan untuk rasa aman. Tidak ada orang yang mau ditekan-tekan ya. Jadi kalau sudah ditekan berarti kebutuhan dasar bertahan hidupnya itu sudah terancam. Jadi dari segi psikologinya ada kebutuhan akan rasa aman. Dari segi fisiologinya ada kita membutuhkan makanan, minuman, kita membutuhkan pakaian, rumah dan sebagainya. Itu tentang kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, ini yang sering kita lalai di sekolah. Kadang anak-anak sebenarnya mereka menginginkan kebutuhan yang ini, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Ada anak-anak yang memberikan tingkah laku yang sebenarnya dia ingin kita perhatikan, sebenarnya ingin kita tegur, ya. Sebenarnya ini dia mau supaya ibu itu dekat apa, buat apa dengan saya. Itu sebenarnya dia mau menunjukkan bahwa dia memiliki kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu sebenarnya kebutuhan itu adalah kebutuhan dasar kita, termasuk yang di atas dari bertahan hidup. Jadi kalau anak mau makan ya silakan anak makan, tetapi makan yang bagaimana ya, cari tempat di mana supaya boleh makan. Ya. Itu salah satu wujud dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Ya. Kita kadang melihat anak itu tidak punya kebutuhan ini, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan itu berkaitan dengan kebutuhan untuk ingin dipuji, ya, untuk meningkatkan harga diri. Ya, ingin dipuji menurut saya seperti itu. Misalnya anak yang pendiam, tetapi dia punya kemampuan yang baik, tapi dia diam. Kita kan bisa bilang, hei kamu diam sekali ini. Tetapi cobalah kalau kita beri dia kesempatan. Ya, kita beri dia kesempatan. Misalnya dia ikut kompetisi dan dia berhasil, pasti harga dirinya terangkat. Di situ dia mau dipuji di situ ya. Berarti kebutuhan akan penguasaan itu muncul di situ. Dia sudah mulai pede, ya, dia sudah terlihat bisa tampil di depan teman-temannya. Itu sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan akan penguasaan diri. Ya, kalau sudah dipuji itu biasanya kita punya harga diri ini sudah mulai harga diri atau kita punya kepercayaan diri ini sudah mulai meningkat ya. Itu menunjukkan bahwa kita punya kebutuhan akan penguasaan itu sudah mulai nampak, sudah terpenuhi. Tidak anak saja ya, kita juga Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan cukup begitu. Kebutuhan-kebutuhan kita ini kalau sudah terpenuhi dengan baik, kita akan menjadi lebih percaya diri. Yang berikutnya, kebutuhan akan kebebasan. Ini berkaitan dengan otonomi ya, kebebasan diri. Bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Jadi setiap kita itu memiliki keinginan untuk bebas. Ya, setiap kita itu memiliki keinginan untuk bebas. Ya, atau artinya kita tidak mau ditindas, tidak mau ditekan. Ya, kita mau melakukan sesuatu itu sesuai dengan pemikiran kita. Tidak mau didikte terus oleh orang lain. Yang berikutnya, kebutuhan akan kesenangan. Jadi semua orang perlu ya. Jangankan siswa, kita juga perlu. Kebutuhan akan kesenangan. Siapa juga yang mau senang? Semua kita menginginkan kesenangan. Dalam wujudnya mungkin beda-beda. Ada yang senang bermain, ada yang senang membaca, ada yang senang dengan hal-hal lain, senang berdiskusi. Itu sebenarnya ketika kita sedang melakukan suatu perbuatan, itu berarti kita sedang memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi kalau salah satu dari kelima kebutuhan kita ini tidak terpenuhi, kita akan melakukan pelanggaran. Ya, saya malas sih karena saya ini. Kadang anak juga begitu. Anak yang membutuhkan kasih sayang misalnya ya. Kita lihat anak-anak yang kita ini, yang kita beli anak ini lebih polos sekali, ya, menarik perhatian orang. Karena memang dia butuh. Mungkin di rumahnya dia tidak diperhatikan, makanya sampai di sekolah dia buat perilaku-perilaku yang
menarik perhatian dari gurunya supaya ditegur, diperhatikan. Sebenarnya dia sedang ingin memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau anak-anak yang agak iseng-iseng sedikit, agak nakal-nakal sedikit, harusnya kita cari tahu ya, apa sebenarnya dia punya kebutuhan ini. Berikutnya kita lihat tentang motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia. Ini menarik Bapak Ibu ya. Nah, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu ya, itu motivasi. Ya, itu pengertian dari motivasi. Sekarang ada 3 motivasi perilaku manusia. Perilaku murid dan juga perilaku kita guru. Gitu ya, kita akan sama-sama. Yang pertama, motivasi yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini terjadi, sering ya terjadi. Ini bahkan yang motivasi yang lebih dominan yang terjadi pada anak-anak kita kalau menurut saya. Karena apa? Anak kalau datang terlambat itu bisa lihat gurunya. Apa itu adalah dihukum. Kalau tidak dihukum pasti mereka santai-santai saja. Ya. Karena apa? Karena mereka punya motivasi untuk merasa ketidaknyamanan dan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan, penghargaan atau pujian. Ada orang yang punya motivasi seperti itu. Nah, kalau saya buat ini pasti saya dapat ini. Atau misalnya kalau saya mengerjakan tugas dengan baik, pasti ibu ini dia biasa kasih hadiah ibu ini. Ada anak yang punya motivasi begitu. Atau ada anak yang begini, saya harus datang lebih cepat. Nanti itu pas baris itu ada guru saya itu dia pasti puji saya. Ada anak yang punya motivasi seperti itu. Dan yang ketiga, motivasi yang ketiga itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dari 3 motivasi ini, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan itu merupakan motivasi eksternal, ya, atau motivasi yang berasal dari luar diri. Kenapa? Karena dia mengharapkan orang lain memberi sesuatu pada dirinya, ya, baik itu hukuman maupun penghargaan. Ya, jadi motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dan juga untuk mendapatkan penghargaan atau pujian atau hadiah itu dikelompokkan menjadi motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar diri. Sedangkan yang ketiga, untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri atau menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Tugas kita adalah menanamkan motivasi yang ketiga ini, ya Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya anak-anak kita itu memiliki motivasi yang ketiga, motivasi untuk menghargai dirinya. Dia berpikir begini, ya kalau saya tidak terlambat, misalnya ya, kalau saya tidak terlambat datang sekolah, berarti saya menghargai diri saya sendiri. Saya menjadi disiplin. Ya. Atau bukan berarti dia berpikir begini. Kalau saya terlambat datang sekolah, nanti saya kena hukum. Atau kalau saya terlambat datang sekolah, nanti saya tidak diberi pujian. Tetapi kita mendorong anak itu untuk memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Yang berikut kita lihat konsep disiplin dengan identitas ganda. Ada 2 ya, identitas ganda, yaitu hukuman dan penghargaan. Ya, yang tadi yang motivasi eksternal tadi yang dari luar itu. Ada hukuman atau ketidaknyamanan dan penghargaan. Bapak Ibu, hukuman itu sifatnya memaksa. Tidak ada orang yang mau dihukum. Ya, dia dihukum ya karena dia melakukan pelanggaran. Berarti hukuman itu sifatnya memaksa. Yang kedua, hukuman itu menyakitkan. Anak kalau tidak terima dengan hukuman itu biasanya dia berontak-berontak. Apalagi kalau anak sudah datang terlambat, kita bilang, kau buat ini, kau buat itu, kau lari ini, kau bersihkan ini. Seolah dalam diam diri itu menyakitkan dia, ya, dia tidak terima. Itu hukuman. Yang ketiga, hukuman itu membuat murid takut. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak membuat murid sadar. Ya, hukuman itu hanya membuat murid takut. Apalagi guru-guru yang bisa minta maaf ya, kita yang sedang kasih hukuman. Kalau mereka lihat kita tuh, itu lagi, Pak itu lagi kalau saya terlambat pasti dia buat saya begini, dia suruh saya begitu. Ya, karena sifat hukuman itu membuat murid takut, tapi tidak membuat murid sadar. Ya,
Yang berikut, murid merasa menjadi rendah diri. Ya, kita bayangkan ya, anak kalau sudah terlambat, kita suruh dia kalau lari keliling lapangan di depan hadapan teman-teman, atau anak yang tidak mengerjakan tugas, kau berdiri di depan kelas angkat satu kaki, kita merendahkan dirinya. Ya, dia merasa gagal anak itu. Kita tidak memotivasi. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi hukuman itu sifatnya begitu, menyakitkan, tidak nyaman. Tidak ada orang yang nyaman dengan hukuman. Biar saja kami dihukum, kan kami senang. Kan tidak ada sesuatu yang seperti itu. Yang ada itu dia tersiksa, dia merasa tersakiti, dia merasa dipaksa. Jadi hukuman itu yang terakhir itu membuat murid itu menjadi rendah diri. Karena kalau kita bayangkan ya, kalau kita dihukum, kita dipermalukan, pasti diri kita tuh merasa seperti bagaimana, kita merasa ini saya ini gagal. Demikian juga murid ya Bapak Ibu. Berikut kita lihat tentang penghargaan. Saya sebelum mempelajari modul ini Bapak Ibu, saya pikir penghargaan itu baik. Ya. Ini di luar dugaan saya ya. Saya pikir penghargaan atau hadiah yang kita beri kepada sesuatu itu baik, itu memotivasi menurut saya. Ya. Tapi ketika saya mempelajari modul ini menyatakan bahwa dihukum oleh penghargaan. Saya terkejut juga kenapa dihukum oleh penghargaan. Jadi kenapa dihukum oleh penghargaan? Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena penghargaan itu sifatnya jangka pendek. Dan yang kedua, membuat ketergantungan. Jangka pendek itu bagaimana? Dia punya syarat. Kau dapat nilai 8, ibu kasih kau 1 berpoin. Minta maaf, saya kadang begitu. Siapa yang dapat nilai sampai 85, nanti besok ibu kasih berpoin. Itu syarat ya. Itu kita memberikan anak syarat. Jadi akhirnya anak itu mengejar berpoinnya itu. Ya. Dia berkata saya harus 85 supaya dapat berpoin. Sebelumnya saya berpikir itu baik, membangun motivasi. Ternyata itu tidak efektif. Karena apa? Karena itu membuat anak itu merasa mengejar ya dengan syarat. Yang kedua, hukuman itu membuat anak ketergantungan. Anak itu sudah pasti kenal guru ya. Kalau kita kenal anak itu pasti lebih kenal kita lagi. Ibu itu kalau saya 80 pasti dia kasih 1 poin. Atau ibu itu, apalagi guru-guru yang sering-sering kasih uang ya. Ibu itu kalau saya 85 pasti besok dia bawa sesuatu untuk saya. Akhirnya itu yang menjadi motivasi anak. Yang berikutnya, penghargaan itu merusak hubungan. Kita bayangkan misalnya anak yang berperilaku baik ya, anak yang sopan, anak yang berprestasi, terus kita kasih dia hadiah, kita banggakan dia di depan teman-teman yang tidak berprestasi. Kamu harus seperti dia ini ya, kamu lihat dia ini hebat, juara, prestasi. Tapi itu tidak sadar di sana ada yang sakit hati. Ya, tapi kita boleh membanggakan satu yang di depan kita, ternyata di belakang sana ada yang sakit hati. Makanya sekarang tidak ada lagi sistem perankingan supaya jangan merusak hubungan antar anak. Ya, apa yang dia ini dapat juara kami tidak, dia ini dibangga-banggakan guru kami tidak. Ada rasa pesimis, ada rasa iri hati. Ya, juga mungkin ada rasa kecewa dari siswa-siswa yang tidak berprestasi. Oleh karenanya penghargaan ini dia bersifat merusak hubungan. Bisa saja anak yang kita tidak beri hadiah tadi, anak yang kita tidak kita puji-puji, dia juga tidak suka dengan kita. Bunda saya malas. Saya tidak suka ibu itu. Dia itu hanya puji dia sana yang di sana saja. Saya tidak pernah dipuji. Ya. Kita sadar bahwa saat itu pada kesempatan itu bahwa anak kita sedang membuat hubungan kita dengan anak menjadi rusak, juga hubungan antar anak juga menjadi rusak. Ya, karena sudah ada iri hati, ada kecewa, ada tidak suka di situ. Dan berikut, penghargaan itu mematikan kreativitas. Saya sudah jelaskan tadi itu, mematikan kreativitas. Kenapa? Karena anak ketergantungan dengan mengejar yang kita janjikan, mengejar hadiah, mengejar pujian, mengejar penghargaan, sehingga kreativitasnya menurun. Ya. Misalnya anak kita yang sering kita di kelas itu nilai itu menjadi patokan kita di kelas. Siapa yang kerjaan ini menyelesaikan tugas dan menyelesaikan ujian dengan baik, nanti ibu kasih. Jadi anak fokus pada ujian saja, dia tidak fokus lagi dengan
Kalau 90 ibu kasih kau ini, dia fokus hanya di yang kita janjikan. Kisi-kisi ya, belajar materi ini saja sudah, supaya bisa dapat hadiah dari guru. Yang terakhir itu penghargaan merampas hak menghargai diri. Ya, secara tidak sadar ya Bapak Ibu, dia merampas hak menghargai diri. Kenapa? Karena dia ambil kejar itu adalah penghargaan. Ya, yang dia kejar itu adalah penghargaan. Dia sampai lupa menghargai dirinya Bapak. Sesungguhnya kalau saya belajar dengan tekun, ya, bukan untuk mendapatkan hadiah, tetapi untuk memperkaya diri saya sendiri. Ya, membuat pengetahuan saya itu bertambah, bukan untuk mengejar hadiah dari guru. Ya. Secara kita sadar atau tidak sadar, ketika kita memberi penghargaan yang berlebih kepada murid itu, kita sudah merampas hak murid untuk menghargai dirinya. Dia tidak lagi ingat apa yang menjadi harga yang dia hargai ya. Dia sudah ingat, dia tidak lupa kalau saya belajar yang baik, itu pengetahuan itu ada untuk diri saya. Dia hanya berpikir kalau saya mendapat nilai yang baik, saya akan mendapat penghargaan atau hadiah atau pujian dari guru saya. Oke, sekarang kita lanjut tentang apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi ada perbedaan ya sebenarnya, ada hukuman dan konsekuensi itu ada perbedaan. Ibu bisa lanjut ke slide-nya. Ini teman-teman bisa lihat ya, Bapak Ibu bisa lihat. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita lihat yang pertama, lari mengelilingi lapangan basah 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu disebut hukuman. Anak sudah terlambat, disuruh lari lagi. Ya pasti saya merasa tertekan sekali, sudah terlambat, sudah berusaha, disuruh lari. Itu disebut dengan hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya, anak yang bisa datang coret-coret, oh kau coret tadi kan, sekarang kau bersihkan ya. Itu berarti konsekuensi, akibat langsungnya ya, karena kau mencoret ya baiklah kalau kau membersihkan. Yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Kejam sekali ya, sudah tidak bisa jawab, suruh berdiri di depan kaki. Nah, itu disebut dengan hukuman. Jangan begitu ya, itu menghukum ya Bapak Ibu. Jadi kalau anak tidak bisa jawab, baiklah kita membimbing. Jangan lagi membuat dia gagal, sudah tidak tahu jawab, suruh berdiri satu kaki lagi. Itu disebut, itu menyiksa dia ya, itu memaksa dia. Yang berikut, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan sekolah. Itu juga hukuman. Jadi itu dipaksa sebenarnya. Mungkin anak punya alasan-alasan, kita tidak lihat lagi alasannya. Ya kau ini hari pakai sepatu tidak sesuai ketentuan, kau ini hari cabut sepatumu kau. Ini hari tapak sepatu. Itu disebut dengan hukuman. Yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya. Aduh ini kenapa nih? Ibu ini saya tadi tersenggol soalnya kau bersihkan ya. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Jangan kalau anak sudah tumpah, kau berdiri sudah, kau lari keliling lapangan karena sudah. Jangan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau anak akibat langsung dari sebuah perbuatan itu disebut dengan konsekuensi, bukan paksaan, dia tawaran. Ya, Bapak Ibu kita bisa. Oh ini tadi kau buat kan? Kau bersihkan lagi sudah. Begitu ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya. Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Satu ya Bapak Ibu. Satu konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu restitusi. Saya kemarin baru merestitusi satu anak yang datang terlambat. Kalau kita restitusi anak itu ada langkah-langkahnya. Ya. Kita tanya dulu, kita stabilkan dia punya identitas. Kita tanya dulu dia alasan. Baru kita carikan dia solusi. Ya. Jadi murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kalau kita restitusi, murid itu akan bertanggung jawab pada perilakunya. Macam kemarin ada siswa kita yang dengan sengaja bermain di lingkungan SD terus merusak hiasan-hiasan di SD. Kita buat mereka bertanggung jawab. Mereka berniat minta maaf ya. Ya kalau sudah minta maaf sekarang ya, apa salahnya kalau diperbaiki kesalahannya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang ya. Jangan hanya masalah jangka pendek. Habis itu buat kau tanggung jawab, kau minta maaf selesai, tidak. Harus diberi kesadaran anak itu. Murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Yang berikutnya memegang teori kontrol. Nanti kita akan lihat teori kontrol ya.
murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi anak kalau kita semangat, kita arahkan dia pelan-pelan, itu dia akan sadar, oh saya salah ibu, saya minta maaf. Nanti saya begini ya ibu, atau anak yang terlambat ibu, saya terlambat, saya minta maaf. Besok mungkin saya terlambat lagi, saya akan menyetel alarm dan sebagainya, supaya bangun lebih cepat dan sebagainya. Baik, selanjutnya. Sekarang kita lihat konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memenuhi kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Tujuan dari restitusi itu adalah mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat atau karakter yang lebih baik. Jadi ciri-cirinya restitusi bukan menebus kesalahan ya. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, dia itu bersifat tawaran, bukan paksaan. Nah, dan menuntut murid untuk melihat ke dalam diri, artinya membuat diri sadar, membuat murid itu sadar akan kesalahannya. Nah, fokus pada karakter, bukan tindakannya. Oh, kalau anak sudah buat itu berarti sudah selesai, sudah dia punya restitusi, tidak ya. Tapi fokus pada dia punya sadar, dia punya karakter. Ini bedanya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang dua, hukuman itu menghukum guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit, itu hukuman. Kalau konsekuensinya, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan, misalnya anak yang tidak mengerjakan PR ya, nanti setelah istirahat kau di kelas ya, selesaikan dulu PR. Itu konsekuensi. Dan restitusi itu guru menanyakan keyakinan, membuat anak menjadi identitasnya menjadi jangan dia merasa gagal, tapi merasa sukses. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita lihat tentang 5 posisi kontrol guru. Ini penting ya, lebih penting dari menurut saya. 5 posisi kontrol guru, artinya posisi guru dalam melakukan tindakan pada siswa. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Indikator penghukum bicaranya dengan nada yang keras dan menunjuk-nunjuk. Yang kedua, berkaca pinggang ya. Kadang guru yang marah siswa kadang begini juga. Membentak dan terlihat sangat emosional. Yang ketiga, hukuman fisik maupun hukuman verbal akan diberikan kepada murid yang bersalah. Dan yang keempat, mengakibatkan murid merasa dendam, marah, malu, tidak suka, dan dampak-dampak negatif lainnya. Mari Bapak Ibu kita refleksi. Jadi posisi ini, posisi guru. Saya kemarin ketika ditanya oleh fasilitator, saya bilang sebelum mempelajari modul ini, saya mungkin di posisi 1 itu. Karena kalau kita menghadapi siswa itu yang bermasalah, kadang kita punya musuh sudah naik-naik duluan, sudah panas-panas duluan. Nah, jadi biasanya kita bicara dengan siswa yang salah itu dengan keras-keras ya, dengan membentak-bentak. Kau ini kenapa? Kau ini selalu kau terus. Dengan nada bicara kita itu kelihatan wajah kita emosi sekali. Itu tipe guru yang sudah berada pada posisi kontrol penghukum. Ya ancam semua itu siswa. Awas kau kalimat yang biasa disebut oleh guru, diucapkan oleh guru pada posisi kontrol sebagai penghukum itu yang dikuasai. Patuhi peraturan sekolah yang marah-marah. Lalu berdiri dari itu, dia langsung mulai hukum sudah. Setelah itu dia marah-marah, ngomong segala macam itu menandakan dia melakukan kekerasan verbal pada murid. Dan biasanya, awaslah kalau kau tidak, awaslah besok kalau kau terkumpul, awas ini. Nanti kau lihat yang ibu. Biasa kalau guru pada posisi kontrol, jangan sampai-sampai Bapak Ibu ya. Kalau guru pada posisi kontrol sebagai penghukum itu biasanya begitu bicara dengan nada yang keras sambil marah-marah dengan wajah yang tampak emosi, bentak-bentak siswa, sebut siswa dengan kalimat-kalimat verbal yang keras, yang kasar. Jadi itu biasanya itu posisi kontrol guru yang pertama. Ya. Itu kita bisa lanjut ke posisi kontrol guru yang kedua, itu pembuat rasa bersalah. Ini guru yang merasa bahwa dirinya dikecewakan. Ya, ini kau gimana? Oh, ibu ini sudah berusaha setengah mati dari kau nih, kau kecewa ibu lagi. Itu membuat anak itu merasa gagal. Ya. Kalau yang penghukum tadi, dia membuat anak merasa sakit hati, dendam, marah, emosi. Ya. Jadi gitu ya, kalau penghukum itu dia marah-marah ke siswa, kadang siswa tidak terima juga kalau yang menghukum, sehingga siswa itu merasa dendam.
Apalagi kalau kita yang sering hukum itu sesuai dengan kita, punya langsung tersuka dia punya mood, langsung turun melihat kita. Karena kita terbiasa dengan menghukum, kita berada pada posisi menghukum, sehingga membuat anak dendam, marah, sakit hati. Kalau kita hukum terlalu jadi buat dia malu, berkecil hati dan sebagainya. Kalau pada posisi ini, guru yang membuat rasa bersalah berada pada posisi membuat rasa bersalah, kita lihat ya, ada 3 indikator. Yang pertama, guru berbicara dengan nada cenderung lembut, Bapak Ibu, cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Seperti yang saya contohkan, kau tuh bagaimana? Ibu sudah berusaha, sudah omong berkali-kali, tapi masih juga kau begitu. Anak dia pasti merasa, saya ini sudah mengecewakan guru saya. Berarti dia berada pada posisi merasa dia identitasnya gagal. Dia merasa gagal karena dia mengecewakan gurunya, tidak membuat gurunya bangga. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua, guru akan mengatakan pernyataan bahwa guru menderita akibat perbuatan murid. Kau ini Tuhan, ibu sudah begini, kau buat ibu begitu lagi. Jadi anak itu merasa, saya ini bagaimana bisa buat guru saya begini. Anak merasa, itu tadi, anak merasa gagal. Anak tidak merasa sukses. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia sudah membuat gurunya kecewa. Dia membuat gurunya itu menderita. Bayangkan ya, anak sampai memikirkan kita menderita di Bapak Ibu. Dan yang ketiga, akibat dari guru yang berada pada posisi pembuat rasa bersalah ini, akibatnya murid akan merasa bersalah ya. Murid akan berada pada identitas gagal terus. Ya, karena merasa bersalah terus. Dia akan merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Nanti ada juga anak yang kadang kalau kita begitu mereka malu lagi lihat kita. Iya, saya malu lihat ibu itu tuh karena saya sudah kecewa dia. Apalagi saya malu ibu itu tuh sudah berusaha untuk saya, tetapi tetap saya masih mengecewakan dia. Jadi anak akan merasa rendah diri, akan merasa minder ya, sehingga dia merasa terkucilkan atau dia menarik diri dari lingkungan. Pernyataan-pernyataan yang sering disebut atau diucapkan oleh guru-guru yang berada pada posisi pembuat rasa bersalah ini seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, dia lembutin. Berapa kali lagi ibu harus beritahu kamu, lembut. Tetapi membuat murid merasa bersalah. Benar ibu ini sudah omong saya berkali-kali. Murid akan merasa begitu, dia akan merasa gagal, dia akan merasa bersalah. Ada kata lain lagi, ibu kecewa sekali dengan kau, atau kau ini buat ibu kecewa. Bayangkan ya, kalau kita sudah ngomong seperti itu, berarti anak itu merasa, berarti saya ini tidak baik ya, saya membuat guru saya kecewa. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman, atau berada pada posisi teman. Ada juga ya, guru yang berada pada posisi teman supaya kelihatan lebih akrab dengan murid. Ada dua indikator ya. Ada 2 indikator guru pada posisi sebagai teman. Yang pertama, guru bicara dengan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Kita bisa begitu ya, supaya menghangatkan suasana tuh, kau Niko, bisa gitu ya. Bicaranya ramah, cenderung menggila-menggila atau bersenda gurau dengan ganggu-ganggu siswa juga. Fungsinya atau tujuannya supaya menarik keakraban, ya, supaya anak itu akrab dengan kita. Indikator yang kedua adalah terciptanya hubungan yang akrab. Ibu, terciptanya hubungan yang akrab, namun menyebabkan murid ketergantungan pada satu orang guru. Ya, coba kita lihat baik-baik. Tercipta hubungan yang akrab, namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang atau satu guru saja, membuat murid itu tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Ya. Ada 2 dampak ya, dampak dari guru pada posisi sebagai teman. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya itu membuat hubungan guru dan murid itu menjadi akrab, ya? Menjadi akrab, hubungannya baik, akrab. Tapi ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu adalah bisa saja murid itu dia hanya peduli dengan kita saja, peduli dengan guru yang akrab dengan dia tadi. Dia bisa mengabaikan guru yang lain.
Ya, kalau guru yang lain suruh, Mas, tidak mau. Karena apa? Karena dia berharap atau bergantung pada guru yang satu tadi. Nanti kalau saya ada masalah kan, ada teman guru itu yang bisa bantu saya. Ada anak berpikir begitu. Karena apa? Karena kita menempatkan diri kita sebagai teman dengan guru. Ada anak itu kalau mereka sudah akrab dengan guru yang satu, itu mereka tidak peduli lagi dengan guru yang lain. Tidak peduli lagi dengan guru yang lain. Bukan tidak peduli, maksudnya cuek dengan guru yang lain ya. Lebih cuek dengan guru yang lain. Kenapa? Karena mereka ketergantungan. Akhirnya mereka tidak mandiri. Kenapa tidak mandiri? Karena mereka merasa nanti kan saya bisa dibantu oleh ibu itu. Nanti kan kalau saya punya masalah, saya punya kesulitan, saya bisa dibantu oleh pak itu. Kemandiriannya itu berkurang. Dan yang ketiga, anak itu tidak bisa berpikir tentang dirinya. Bagaimana memotivasi dirinya? Kenapa? Karena dia berharap dibantu oleh guru. Ya, kadang anak juga gitu. Saya kan akrab dengan Pak itu dia akrab dengan saya. Pak itu kalau saya minta uang dia pasti kasih. Anak kadang berpikir kita gitu ya. Atau ibu itu kalau saya ngomong tuh atau saya minta itu pasti ibu itu kasih. Karena ibu itu peduli dengan saya. Nah, karena ibu itu jadi teman saya, akrab dengan saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada posisi yang ini yang ketiga, posisi sebagai teman. Tapi ingat, posisi sebagai teman itu ada dua dampak. Ada positif untuk hubungannya baik atau membina keakraban, dan ada yang negatif juga, membuat anak itu ketergantungan dan tidak mandiri dan mengharapkan guru itu saja. Akhirnya dia acuh dengan guru yang lain. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kita lihat yang berikutnya, posisi pemantau. Ini pada posisi ini guru yang konsisten. Menurut saya ini pada posisi ini posisi guru yang konsisten, ya, yang tidak bisa digabungkan. Kenapa? Ada dua indikator ya, dua indikator. Yang pertama guru pada posisi pemantau itu guru bersuara datar, ngomong santai saja, ngomong datar, ya. Tidak emosional, ya, tidak emosional. Tidak bersuara gurau. Guru yang datar tadi kalau dia bicara datar tuh ya, dia bicara yang inti-intinya saja. Tidak lagi bersenda gurau, tidak lagi ajak anak ini itu tidak lagi. Dia bicaranya sesuai dengan peraturan, serta mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Jadi dia tidak lagi tanya ini itu tidak lagi. Dia fokus pada peraturan dan konsekuensi. Itu guru pada posisi manajer. Yang kedua, guru harus selalu memantau saat murid diberi sanksi. Jadi guru ini dia fokus, guru ini tidak lagi kiri kanan, fokus. Kalau kau buat pelanggaran, kau harus ada sanksi dan konsekuensinya. Ya. Kalau kau melakukan melanggar peraturan, ada konsekuensinya. Ya. Jadi dia tidak menerima alasan. Menurut saya guru pada posisi pemantau itu tidak menerima alasan. Ya, jadi dia tidak lagi terima alasan. Kau kenapa datang terlambat? Pak, tadi saya bemo terlambat datang, tidak ada. Di posisi pemantau itu, kau terlambat. Iya, ini konsekuensinya. Kau tidak mengerjakan PR. Iya, sebentar istirahat, kau selesaikan PR-mu di kelas. Ada waktu tambahan. Jadi dia tidak lagi tanya, kau kenapa tidak kerja PR? Apa masalahnya? Pak bisa bantu apa? Ibu tidak lagi. Pokoknya tidak kerja PR, ini konsekuensinya. Kalau kau terlambat, ini konsekuensinya. Kau melanggar aturan, ini konsekuensinya. Ya, tegas ya. Guru pada posisi pemantau ini adalah guru yang tegas, yang melihat aturan dan konsekuensi. Yang kelima, guru pada posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang mengacu pada restitusi yang tadi yang saya omongnya, mengacu pada restitusi. Ini sebenarnya posisi ideal kita dulu. Ya, kita dianjurkan untuk berada pada posisi ini, posisi yang baik ya, posisi ideal. Jadi ini dia posisi manajer ini dia bukan gabungan apa ya, kombinasi ya antara teman dan pemantau. Ya, dari posisi manajer itu kombinasi atau sedikit dari sebagiannya dari teman akrab. Ya, hubungannya baik, tetapi juga pemantau.
lihat aturan, lihat konsekuensi. Ya. Jadi pada posisi sebagai manajer, perilaku guru itu sudah mengacu pada restitusi. Ya. Dia sudah, kalau dia menangani kasus masalah siswa, kalau dia menangani masalah itu rujukannya adalah restitusi. Tidak lagi ayo kau bantu ibu, tidak lagi ini kau ini buat ibu kecewa, tidak lagi. Ya. Ada langkah-langkah restitusinya. Tapi tetap menarik anak untuk kalau di posisi teman, tetap menarik anak untuk akrab. Artinya tidak terlalu menjaga jarak dengan anak, ya. Tapi dekat dengan anak, tetapi tetap ada peraturan, ada konsekuensi. Dia tetap berpegang teguh pada itu. Akrab boleh akrab, tetapi ada konsekuensi kalau melanggar aturan. Ada langkah perbaikan. Guru di posisi manajer itu ada langkah-langkah solutifnya, ada langkah-langkah perbaikan. Kita lihat ya. Yang pertama, indikatornya ya, guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu ramai. Jadi data ya, sama dengan pemantau tadi. Ya. Tidak terlalu ramai, tapi tidak bernada tinggi, tidak emosional. Yang kedua, guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid. Beda ya dengan pemantau. Pemantau tidak ada lagi, kau melanggar aturan, ini konsekuensinya. Tetapi di manajer, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Tanya kau kenapa begini, apa solusinya nanti, apa yang akan kau buat nanti, cari-cari, selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, intinya menumbuhkan motivasi anak dan membuat anak itu menyadari dan mencari solusi atas masalah anak. Yang ketiga, guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan mencari solusi. Ini intinya ya. Inti dari manajer itu, atau menurut saya yang pokok dari manajer itu yang itu, membimbing anak untuk memecahkan masalah dan mencari solusi. Ya, memecahkan masalah dan mencari solusinya sendiri. Ya, kalau dia sudah sadar kesalahannya, dia sendiri yang mencari solusinya. Akibat dari perlakuan murid ke guru yang pada posisi manajer ini, murid menjadi mandiri, ya, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Berbeda ya Bapak Ibu dengan keempat posisi kontrol yang tadi. Ya. Beda dengan pemantau, beda dengan teman, beda dengan pembuat rasa bersalah, beda dengan penghukum. Dia ini berbeda. Kenapa? Karena dia ini pada posisi manajer, kita itu mengajarkan anak untuk mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Dengan itu tadi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, akhirnya membuat murid itu menyadari kesalahannya dan berusaha mencari solusi atau mencari jalan keluar atas permasalahannya. Ini posisi ideal ya, posisi yang dianjurkan kita sebagai guru lakukan. Teman-teman bisa di posisi ini ya? Teman-teman bisa di posisi ini? Bisa ya? Jawabnya kuat. Kalau bisa di posisi ini jawab, kami bisa di posisi ini. Kita dianjurkan untuk berada di posisi ini, ya, posisi sebagai manajer. Nah, ada pernyataan-pernyataan atau pertanyaan yang biasanya diajukan oleh guru pada posisi manajer. Itu yang pertama, apa kamu tahu masalahmu? Dia selalu tanya, kau tahu tidak masalah kau apa? Yang kedua, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya, kalau anak yang terlambat, kau tuh kenapa terlambat? Terus bagaimana? Mau terlambat lagi kan? Oh tidak. Terus kau buat apa kalau tidak mau terlambat lagi? Selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya anak itu mandiri dan bertanggung jawab dan mencari solusi sendiri ya atas permasalahannya. Tadi saya sudah singgung sedikit tentang keyakinan. Keyakinan itu mengandung nilai yang kita yakini ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu, kita lebih sering ya, lebih sering kalau mendengar atau menggunakan kata peraturan. Ya, peraturan kelas kita satu, jangan ini, jangan itu, tidak ini, dilarang itu. Itu peraturannya. Tetapi di sini kita diajak untuk membuat keyakinan. Beda ya, peraturan dan keyakinan. Jadi keyakinan itu berbeda dengan peraturan. Ya, tapi kita sering menyamakan. Ya, Jadi keyakinan itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, tidak lagi jangan, tidak lagi tidak lagi dilarang. Jadi mengapa kita lihat yang pertama ya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu?
depan juga belakang. Kenapa ada peraturan begitu? Untuk menjaga keselamatan. Peraturannya itu harus mengenakan atau menggunakan helm saat berkendara. Itu peraturan. Atau wajib mengenakan helm atau menggunakan helm saat berkendara. Tetapi keyakinannya adalah keamanan dan keselamatan. Begitu ya Bapak Ibu, beda ya? Peraturan itu harus menggunakan helm, itu peraturan. Tetapi keyakinan itu ada dua, keselamatan atau keamanan. Ya? Kalau kita meyakini, kalau saya pakai helm itu karena saya mau aman, nanti jatuh kepala terpecah. Ya? Atau saya mau selamat, nanti jatuh ya masih ada nafas sedikit. Gitu ya? Jadi yang kita yakini adalah keselamatan atau keamanannya, bukan hanya sekedar peraturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan itu di zaman pandemi ya? Kenapa di zaman pandemi itu ada aturan wajib menggunakan masker, karyawan wajib masker, wajib mencuci tangan. Itu peraturannya, wajib mencuci tangan, wajib menggunakan masker. Tetapi keyakinannya adalah kita meyakini kalau kita menggunakan masker berarti kita berada pada posisi aman, berarti kita selamat. Begitu ya Bu? Jadi antara peraturan dan keyakinan itu bedanya seperti itu. Jadi peraturan lebih pada larangan-larangan, tapi kalau keyakinan itu mengandung nilai yang harus kita yakini. Seperti dua contoh itu tadi. Berikut kita lihat kegiatan membuat keyakinan kelas. Saya kemarin sudah buat di kelas 7B ya, membuat keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas itu kita harus punya aturan kelas dulu supaya anak jangan bingung ya, supaya murid kita jangan bingung. Ibu apalagi ini keyakinan ini? Kita harus beritahu dulu atau peraturan kelasnya sudah ada ya. Kalau sudah ada peraturan kelas, langkah yang pertama itu kita ubah ya. Kita ubah kalimat dalam peraturan itu menjadi kalimat positif, gitu ya, menjadi kalimat positif. Jadi tetap kalau membuat keyakinan itu harus dengan siswa, harus diskusi supaya mereka merasa ya. Jangan sampai kita buat keyakinan sendiri, anak tidak mengerti, tidak ada yang berkeyakinan. Mereka harus dilibatkan. Jadi membuat keyakinan kelas itu harus ada siswa di situ atau berdiskusi dengan siswa, harus berdiskusi dengan siswa. Sebelumnya kita harus merumuskan dulu peraturan kelas. Jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu, tidak ini, tidak itu. Itu namanya peraturan. Ya? Jadi kita harus merumuskan bersama mereka. Setelah kita merumuskan peraturan, kita mengubah peraturan itu menjadi kalimat positif. Saya beri contoh ya Bapak Ibu ya. Misalnya peraturan kelas, jangan terlambat masuk kelas. Ada ya, di kelas-kelas kita itu tidak disebut peraturan gitu. Jangan terlambat masuk kelas. Itu peraturan. Sekarang kita rubah peraturan itu menjadi kalimat positif, menjadi masuk kelas tepat waktu ya, atau mengikuti pelajaran tepat waktu. Itu kalimat positifnya. Lebih memotivasi kan Bapak Ibu ya? Kalimat positif itu saya rasa lebih memotivasi. Masuk kelas tepat waktu. Nah, dari kalimat positif ini masuk kelas tepat waktu, kita mencari apa yang kita yakini dari masuk kelas tepat waktu ini. Nah, kita ajak siswa. Apa yang kamu yakini dari kalimat positif masuk kelas tepat waktu? Mereka akan, itu menunjukkan disiplin Ibu. Berarti disiplin itulah yang disebut dengan keyakinan. Gitu ya Bu ya? Nah, jadi nilai disiplin itu adalah nilai keyakinannya. Ya, dari peraturan kita rubah menjadi kalimat positif, dari kalimat positif kita temukan dia punya keyakinan. Atau contoh lain, jangan membuang sampah di kelas. Biasanya peraturan itu ada di kelas-kelas kita. Kalau teman-teman lain balik kelas itu bisa mereka mengerti peraturan. Pasti di kelas-kelas itu ada peraturan itu. Jangan membuang sampah di kelas. Kita rubah ya, menjadi kalimat positif menjadi jagalah kebersihan. Gitu ya. Jadi kalimat positifnya menjadi jagalah kebersihan. Memotivasi toh, lebih memotivasi daripada dilarang semua anak kadang tidak suka juga. Dibuatlah dalam kalimat positif jagalah kebersihan. Nah, nilai keyakinannya adalah nilai kebersihan atau nilai jagalah kebersihan.
keyakinan. Setelah itu kita berdiskusi dengan siswa, kita temukan keyakinan dan kita boleh menempelkan keyakinan itu di kelas seperti di sana-sana, seperti kita menempel aturan tertentu, menempel di kelas supaya, tapi mintalah kesepakatan siswa lagi. Sepakat dengan keyakinan ini, sepakat ibu ya. Kalau sepakat, mari kita yakini bersama. Dan untuk supaya kita lebih mengingat, kita harus tempelkan ke kelas kita atau di dinding kelas kita, dibuat yang menarik supaya diingat dan diyakini ya, atau dilaksanakan. Ini pembentukan keyakinan kelas tadi ya. Nah, jadi peraturan kelas, keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak, sedikit ya, tidak banyak keyakinan kelas itu, hanya mengandung nilai-nilai, tidak banyak ya, supaya mudah diingat dan mudah dilaksanakan. Dibuat dalam kalimat positif dan warga kelas atau warga sekolah itu harus dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Begitu ya Bapak Ibu. Ini langkah-langkahnya sudah saya jelaskan tadi, bisa lanjut saja. Sekarang tentang segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, tadi saya sudah singgung sedikit tentang restitusi ya, di posisi kontrol sebagai manajer. Ini dia segitiga restitusi. Bisa lihat gambarnya, gambar segitiga. Ya. Gambar segitiga ada 3 langkah restitusi. Yang pertama yang di sebelah bawah ini. Nah, yang berbawah ini bisa baca ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu 3 tahap atau 3 langkah restitusi. 3 langkah restitusi. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Kita lihat satu-satu. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa yang guru buat untuk menyelesaikan masalah siswa pada tahap menstabilkan identitas? Pada tahap menstabilkan identitas ini, kita jangan membuat anak berada dalam identitas gagal, walaupun dia berbuat salah atau walaupun dia melanggar aturan. Tetapi kita jangan buat dia merasa berada pada identitas gagal. Kita harus stabilkan identitasnya, bawa dia ke identitas sukses. Caranya bagaimana? Misalnya ya, kita beri contoh, anak yang terlambat datang sekolah. Kita pasti bilang begini, semua orang itu pasti berbuat salah, atau semua orang itu tidak ada yang sempurna. Kalau kau terlambat, ibu juga kadang terlambat. Berarti dia merasa identitasnya berubah ya. Dari tadi kalau dia terlambat, berarti dia merasa gagal. Tetapi setelah distabilkan, ibu juga begitu. Kita juga ngomong gitu. Ibu juga pernah terlambat. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Berarti identitasnya sudah berubah dari gagal menjadi sukses. Gitu ya. Jadi kalau kita ketemu anak yang terlambat, jangan langsung bentak-bentak, kau ini terlambat terus. Tapi jangan. Pakailah restitusi ya Bapak Ibu ya. Buat dia stabilkan identitasnya dulu. Bawa dia dari identitas gagal merasa bersalah ke identitas sukses. Ya. Dengan menstabilkan identitas. Dan pertanyaan, tidak ada manusia yang itu yang tidak pernah berbuat salah. Ibu juga kadang terlambat, ibu juga kadang berbuat salah. Ya. Berarti dia sudah menggeser identitasnya dari gagal menjadi sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu yang sering kita buat ya. Kalau tahap validasi tindakan yang salah itu sering kita buat. Kenapa kau terlambat? Kenapa kemarin sudah terlambat? Ini hari terlambat lagi. Apa kau punya alasan? Ya? Atau apa kau punya masalah ini? Kenapa kau buat begitu? Ya? Itu kita mau memvalidasi tindakannya. Atau kita mau menemukan kenapa dia berbuat salah. Ya? Di situ pasti ada dialog-dialog. Ya? Pasti ada percakapan. Oh ibu saya begini, pak saya begini. Dia akan mengutarakan alasan-alasannya. Ya, sehingga di tahap restitusi itu guru pada posisi manajer itu lebih banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan karena dia akan berestitusi di sini. Ya, kenapa kau terlambat? Kenapa kau begini dengan teman? Kenapa kau tidak mengerjakan tugas? Kenapa kau mengganggu temanmu? Makanya akan muncul dialog, akan muncul ungkapan-ungkapan, ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan yang tadi yang telah kita sepakati di kelas tadi. Misalnya anak yang terlambat, kau ingat keyakinan kelas kita. Kemarin kita meyakini apa? Oh harus disiplin ibu, disiplin waktu.
Itu Pak Ustaz tahu itu. Kita harus disiplin waktu. Berarti kalau kita datang sekolah tepat waktu, sudah pasti kita masuk kelasnya juga tepat waktu. Gitu ya. Itu tahap-tahap pada segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sekarang saya berbagi ya contoh penerapan restitusi. Saya kemarin baru merestitusi siswa, yaitu siswa kelas 9 yang permasalahannya itu adalah sering datang terlambat. Akhirnya saya merestitusi siswa itu. Saya menggunakan langkah-langkah restitusi. Saya kuatkan dia dan tidak apa-apa terlambat. Ibu juga kan yang terlambat. Anak itu namanya Maria Trianti. Kalau Bapak Ibu yang pikir Pak itu pasti kenal anak ini karena hampir tiap hari dia terlambat. Akhirnya saya tanya alasannya. Ini Trianti, apa yang menjadi alasan kau terlambat? Ya jawab, Ibu, saya ini malam-malam kadang main HP itu sampai larut. Akhirnya saya terlambat tidur. Dan saya mengerti, oh dia ini pasti malam-malam main HP, tidurnya terlambat. Kalau tidur sudah terlambat, kan sudah pasti besok pagi bangunnya terlambat juga. Saya bilang itu, terus kau sadar tidak kalau itu adalah kesalahan atau kau melanggar aturan sekolah? Sadar Ibu, tahu Bu. Langsung dia bilang, Ibu saya minta maaf Ibu. Ya baik ya, kalau kau minta maaf baik, itu berarti kau menyadari kesalahan. Tetapi tidak sebatas meminta maaf ya, kau harus mencari solusi sendiri atas permasalahan yang kau alami. Akhirnya dia bertanya, saya bilang, kira-kira kau mau solusimu apa? Ya, bagaimana kau memperbaiki kesalahan ini? Dia bilang, Ibu, nanti saya itu malam-malam tidak lagi main HP sampai larut. Sampai jam 10 atau bagaimana itu saya istirahat sudah. Terus yang kedua itu saya akan setel alarm supaya ingatkan saya. Kalau saya setel alarm itu akan ingatkan saya untuk bangun supaya saya bangunnya jangan terlambat. Saya bilang, oh ya baik ya, itu berarti kau sudah menemukan solusi atas permasalahan itu. Tinggal Ibu nanti hubungi orang tua atau komunikasi dengan orang tuamu supaya bantu ingatkan atau bantu bangunkan, ya, bantu bangunkan bangun pagi atau malam itu kalau kau main HP, orang tuamu bisa ingatkan sudah tidur sudah istirahat sudah supaya besok tidur bangun jangan terlambat supaya jangan terlambat datang sekolah. Itu langkah-langkah kecil kita merestitusi siswa ya. Kemarin juga saya merestitusi siswa kita yang merusak hiasan di SD itu. Mereka menumpahkan air yang berwarna di SD itu. Saya restitusi, saya tanya mereka. Tapi sebelumnya saya stabilkan. Tidak apa ya itu kenakalan. Kalau kamu, mereka jawabnya Ibu kami iseng Ibu. Tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Keisengan itu ya biasa. Tetapi ingat bahwa setelah mereka timbul niat dalam diri mereka sendiri untuk minta maaf. Ibu nanti kami ke SD, kami minta maaf di guru-guru di SD. Oh baik, itu niat yang baik ya. Tetapi harus ada langkah untuk memperbaiki kesalahan. Ya Ibu nanti kami ganti, kami buat lagi atau kami sediakan lagi botol-botol, kami isi air dengan pewarna, baru kami tata lagi di depan kelas yang kami rusak itu. Itu restitusi ya Bapak Ibu. Anak menemukan kesalahannya, lalu mereka berniat memperbaiki kesalahannya. Mereka tentukan solusinya memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Jadi kita jangan ketika anak datang malam kita langsung gas marah-marah memang ke anak. Tidak boleh ya. Harus perlahan-lahan stabilkan dulu dia punya identitas, stabilkan dulu dia punya emosi. Atau siswa yang sedang berkelahi itu sama juga. Kalau siswa yang sedang berantem atau bertengkar dengan temannya, stabilkan dulu. Jangan mencari kesalahan. Oh ini kau yang salah, kau yang benar. Tidak, jangan. Ya, stabilkan dulu emosi mereka, stabilkan identitas mereka. Jangan membuat mereka merasa gagal. Setelah itu tanya sudah, kamu kenapa tadi berkelahi? Ya? Kenapa kau sampai begini dengan teman? Nah, maka akan muncullah dialog-dialog di situ. Sampai akhirnya ada dia menyadari kesalahannya dan kita kaitkan dengan keyakinan di kelas. Ada tidak keyakinan di kelas kita yang sudah kita sepakati? Kalau anak yang berkelahi itu ya Ibu ada keyakinan untuk saling menghormati antar teman di kelas. Pasti dia akan jawab begitu. Ya, kalau dia kita libatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ibu ada keyakinan kami harus saling menghormati atau saling menghargai, saling peduli dengan teman. Dari situ kita sudah bisa tahu. Setelah ini apa
cara kamu memperbaiki kesalahan? Ya, pasti menjawab, Ibu saya minta maaf dan lain kali saya tidak lagi berantem, saya harus bersabar. Ya, kemarin kita tuh jawabnya begitu, saya emosi Ibu. Nah, lain kali jangan lagi terlalu cepat emosi ya. Lain kali harus lebih bersabar dan harus mampu atau harus lebih bisa menghargai teman. Ya. Saya kira begitu Bapak Ibu materi kita tentang disiplin positif ya atau budaya positif dan penerapannya. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih semangat. Sekarang mungkin ada setelah mendengarkan penyebaran pemahaman atau diseminasi dari saya, mungkin teman-teman ada yang menggelitik di hati teman-teman, ya. Mungkin mau ada hal-hal yang mau teman-teman bicarakan atau ada yang mau teman-teman refleksikan, mungkin ada yang mau refleksi atau mau berbicara. Iya, Ibu Ayu. Ya. Baik, terima kasih. Semangat siang teman-teman semua. Siap. Ibu Angela, saya ucapkan terima kasih ya pemaparan materi tentang disiplin positif. Walaupun di waktu siang, tapi cukup memberikan kami pemahaman baru. Ada beberapa hal yang tadi saya petik, mungkin banyak, tapi saya coba menyebutkan beberapa yang cukup menggelitik di hati saya. Ini sekedar refleksi dari saya sebagai peserta diseminasi. Yang pertama yang saya simak tadi, bahwa ternyata yang dapat mengontrol diri atau pribadi adalah tentunya diri kita sendiri. Jadi sebagai makhluk hidup, makhluk yang berpikir, tentunya kita mempunyai kemampuan untuk mengontrol diri sendiri. Itu yang pertama. Kemudian ada hal kedua, saya tadi terkesima dengan satu materi. Saya baru sadar ternyata tidak ada anak yang tidak disiplin. Yang ada hanyalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusianya. Itu yang saya tangkap tadi kalau tidak salah. Kemudian yang ketiga, ada hal yang cukup mengejutkan tadi. Tadi selain buku materi, kami juga merasa bahwa ternyata selama ini kami salah. Ini tentang reward atau penghargaan. Kami juga tadi baru sadar, Ibu, ternyata pemberian reward itu bukanlah selamanya sesuatu yang baik atau bermanfaat. Ternyata di samping niat kita memberikan motivasi, ternyata dia punya dampak buruk. Dampaknya tadi adalah menimbulkan ketergantungan karena dia bersyarat dan tentunya menyebabkan perasaan iri atau kesenjangan sosial antara sesama manusia. Itu yang saya tangkap tadi. Kemudian ada hal-hal lain yang saya catat tadi. Terakhirnya bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Yang paling ditekankan itu yang paling terakhir, posisi yang paling ideal yang semestinya kita miliki adalah posisi manajer. Kami menyadari betul bahwa selama ini kami masih terpaku di posisi yang pertama dan kedua, sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kalau ada anak yang melanggar sebuah aturan atau keyakinan tertentu, kami langsung dengan segala otoritas, dengan segala kami punya adik kuasanya langsung, kau salah. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata dalam segitiga restitusi kita diajarkan 3 hal tadi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Kebanyakan yang kami lakukan selama ini, Ibu, kami langsung menjudge bahwa anak ini salah. Ternyata kita harus memposisikan dulu anaknya. Bagaimana caranya supaya anak tidak merasa bahwa saya adalah terdakwa. Setelah kita menstabilkan, baru kita memvalidasi tindakan bahwa apa yang dilakukan itu lumrah dan biasa saja dan boleh jadi akan terjadi juga di orang lain begitu. Kemudian yang terakhir, baru kita memberikan keleluasan kepada peserta didik untuk menentukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Saya kira seperti itu refleksi dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Singkatnya, materi hari ini sungguh berkesan dan bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ayu atas refleksinya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang masih ingin memberi refleksi atau 1-2 masukan? Apa namanya? Yang dipetik dari kegiatan diseminasi yang saya berikan. Masih ada? Tidak ada lagi ya Pak Asep, teman-temannya? Jadi tidak ada yang mengguru ya di sini ya. Saya juga sedang belajar bersama teman-teman. Kita belajar bersama Bapak Ibu. Minta maaf kalau saya lebih dominan dalam kegiatan ini karena
saya ingin menyebar atau mendiseminasikan sebuah modul tentang budaya positif kepada teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasi, atas keikutsertaan dan kesediaan waktu teman-teman. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, segala sesuatu yang baru yang kita peroleh hari ini dapat kita terapkan di sekolah kita, agar sekolah kita itu memiliki sekolah yang punya disiplin positif atau memiliki budaya positif. Ingat, intinya bahwa yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kita juga tidak bisa mengontrol murid. Ya? Kita sebagai guru ini tidak punya hak untuk mengontrol murid. Murid punya hak mengontrol diri sendiri. Begitu Bapak Ibu, terima kasih.